Halo Elevators, beberapa pekan yang lalu saya membahas tentang bird strike, yaitu pesawat bertabrakan dengan burung. Nah sekarang apa itu tail strike? Apakah kemudian artinya pesawat bertabrakan dengan buntut? Ayo kita bahas. Elevators, tail strike itu bukan pesawat bertabrakan dengan buntut atau ekor sapi atau ekor kuda. Tail strike adalah kejadian di mana ekor pesawat menyentuh permukaan landasan. Nah, tail strike ini bisa terjadi baik ketika tinggal landas maupun ketika pesawat mendarat. Ketika terjadi tail strike, penumpang mungkin tidak terlalu merasakan, hanya seperti guncangan kecil. Tapi tail strike ini tergolong kategori insiden serius karena dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap pesawat, walaupun awalnya kelihatannya cuma lecet-lecet. Tail strike bisa terjadi ketika tinggal landas jika pilot mendongakkan pesawatnya terlalu dini, kecepatannya belum cukup, pesawat sudah didongakkan, atau pesawat didongakkan terlalu tinggi, terlalu mendongak sehingga bagian ekor pesawat menyentuh landasan. Nah, ketika mendarat bisa juga terjadi tail strike. Ketika pilot terlalu mendongakkan pesawatnya menjelang menyentuh permukaan, atau pesawat mengalami wind shear, yaitu angin yang menghempas pesawat itu ke landasan terlalu cepat. Yang menarik adalah data dari Airbus menunjukkan bahwa 65% tail strike terjadi justru pada saat mendarat, bukan pada saat tinggal landas. Elevators, jika pesawat mengalami tail strike ketika tinggal landas, pilot wajib melakukan RTB, return to base, yaitu mengarahkan pesawatnya kembali ke bandara asal untuk memeriksa kondisi pesawat, kerusakan apa yang terjadi, dan besar kemungkinan pesawat yang mengalami tail strike tersebut untuk sementara waktu tidak digunakan lagi karena pesawat harus menjalani pemeriksaan yang komprehensif. Pemeriksaan komprehensif pada ekor pesawat ini untuk memeriksa kerusakan apa saja yang terjadi. Bisa saja awalnya hanya kelihatan lecet-lecet di luar, tapi tekanan pada ekor pesawat dan kecepatan pesawat ketika tinggal landas maupun mendarat dapat menyebabkan kerusakan struktural, metal fatigue, atau bahkan retak pada konstruksi pesawat yang mana dapat menyebabkan kerusakan parah pada jangka panjangnya. Berikut saya sajikan beberapa insiden tail strike mulai dari yang ringan sampai yang menyebabkan kecelakaan besar. Pada tanggal 22 September tahun 2020, Boeing 767 Azure Air mengalami tail strike saat mendarat di Bandara Vnukovo, Moskow. Pesawat tersebut dalam proses mendarat pada saat-saat terakhir terhempas ke bumi karena mengalami wind shear, angin kencang yang menghempaskan pesawat tersebut ke bumi, sehingga pesawat tersebut mengalami tail strike. Ekornya terseret di atas permukaan landasan sejauh lebih dari 100 meter. Masih beruntung, 336 penumpang dan 10 awak pesawat yang ada di dalam Boeing 767 tersebut semuanya selamat tanpa cedera. Tapi pesawat mengalami kerusakan yang lumayan parah. Berikutnya adalah tail strike yang terjadi pada pesawat Boeing 747 Singapore Airlines registrasi 9V SMT pada tanggal 12 Maret
2003. Dalam penerbangan SQ286 dari Auckland, New Zealand menuju Singapura, pesawat tersebut mengalami tail strike saat tinggal landas. Nah, penyebabnya adalah salah perhitungan oleh pilot yang menerbangkan pesawat tersebut. Pilot terlalu dini mendongakkan pesawat ketika kecepatan pesawat masih sekitar 33 knot atau sekitar 60 km di bawah kecepatan yang dibutuhkan untuk tinggal landas. Pesawat tersebut mengalami kerusakan yang parah. Akibat kerusakan parah pada bagian ekor pesawat ini, pesawat harus diistirahatkan cukup lama, tidak hanya untuk pemeriksaan tapi juga untuk perbaikan yang komprehensif. Satu lagi insiden tail strike yang terjadi akibat kesalahan pilot, yaitu pada tanggal 25 November 2019 di mana pesawat Airbus 330 Singapore Airlines registrasi 9V SSI penerbangan SQ998 dari Singapura ke Yangon, Myanmar. Pesawat mengalami tail strike saat mendarat karena pilot mendongakkan pesawatnya terlalu tinggi ketika akan menyentuh permukaan landasan. Seluruh 282 penumpang dan 13 awak selamat. Tapi pesawat tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak cuma itu, pesawat juga menyebabkan kerusakan pada permukaan landasan. Hasil penyelidikan oleh Otoritas Keselamatan Penerbangan di Myanmar, KNKT-nya Myanmar, menunjukkan bahwa pilot mendongakkan pesawatnya hingga 10 derajat lebih. Pada umumnya pesawat itu hanya didongakkan maksimum 3 derajat. Berikut saya tampilkan foto-foto yang saya ambil dari dokumen hasil penyelidikan kecelakaan tersebut. Inilah foto-foto yang saya ambil dari Aircraft Accident Investigation Bureau, Ministry of Transport and Communications Myanmar. Aviators, kecelakaan pesawat yang paling parah yang disebabkan oleh tail strike terjadi pada pesawat Boeing 747 Japan Airlines dengan registrasi JA8119 ketika melakukan penerbangan JL123 pada tanggal 12 Agustus 1985. Pesawat tersebut seharusnya menerbangi rute dari Tokyo ke Osaka, tapi tidak lama setelah tinggal landas, pesawat tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk dekompresi. Dekompresi adalah kebocoran tekanan udara dalam kabin. Kerusakan struktural juga menyebabkan pesawat sulit dikendalikan. Kemudian pesawat jatuh sekitar 100 km dari Tokyo. Akibat kecelakaan ini, dari 509 penumpang dan 15 awak pesawat, hanya 4 orang yang selamat. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pesawat Boeing 747 tersebut mengalami tail strike 7 tahun sebelumnya. Dari kejadian tail strike tersebut, ternyata pemeriksaan dan perbaikannya kurang komprehensif sehingga meninggalkan kerusakan yang makin hari makin parah dan pada ujung-ujungnya menyebabkan kecelakaan tersebut. Itulah sebabnya setiap peristiwa tail strike harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pesawat secara komprehensif agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Aviators,
tail strike memang berbahaya. Tapi aviators tidak perlu terlalu khawatir karena pilot selalu dibekali dengan pelatihan untuk menghindari tail strike. Pesawat-pesawat modern juga dilengkapi sensor pada bagian ekornya yang akan teraktivasi memberikan informasi kepada pilot jika terjadi tail strike, sehingga pilot dapat segera melakukan tindakan-tindakan penyelamatan seperti kembali ke bandara asal, atau ketika mendarat terjadi tail strike tidak menggunakan pesawat itu untuk penerbangan berikutnya. Pembuat pesawat besar seperti Airbus dan Boeing dalam merancang pesawat selalu melakukan uji tail strike, yaitu pesawat sengaja ditungakkan sehingga bagian ekornya menyentuh permukaan landasan. Gunanya adalah untuk memperbaiki rancangan pesawat dan mendapatkan bahan pelatihan untuk pilot. Nah, pesawat-pesawat yang baru seperti Boeing 787, Airbus 350 itu semuanya juga sudah dilengkapi dengan sensor yang tidak hanya memberitahukan kepada pilot, tapi juga tersambung kepada komputer di pesawat untuk menghindari terjadinya tail strike. Semoga aviators sekarang paham apa yang dimaksud dengan tail strike. Demikian penjelasan saya tentang tail strike yang kelihatannya hanya menyebabkan lecet-lecet pada pesawat, tapi dapat menyebabkan kerusakan struktural dan bahkan kecelakaan yang parah. Tapi pembuat pesawat sudah mengambil pengamanan dalam rancangan pesawat dan juga pelatihan untuk pilot. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.